Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani ad-diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malam hari ini membimbing kita, berikan kita petunjuk, berikan kita hidayah setelah kita mengkaji ayat ini sehingga iman dan takwa kita bertambah padanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan lanjutkan dengan surat Al-Insyiqaq. Dari surat Al-Mutaffifin pada pertemuan yang lalu, kemudian hari ini surat Al-Insyiqaq. Seperti biasa, kita mulai dengan sama-sama membaca terlebih dahulu surat yang akan kita kaji pada malam hari ini. Surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل للذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم
بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bacaan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita kelak, sebagai bekal kita berjumpa dengan Dia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Insyiqaq sama dengan surat-surat yang sudah kita bahas sebelumnya. Surat Makkiyah. Biasanya surat Makkiyah ini berbicara tentang pokok-pokok keimanan. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menghadapi orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjelaskan mereka ayat-ayat kauniyah, menjelaskan kepada mereka sebab kenapa mereka mesti beriman kepada Allah Subhanahu dan apa yang menjadi bukti bahwa Allah ini ada. Allah itu kuasa. Maka surat Al-Insyiqaq, Insyiqaq artinya terbelah. Jumlah ayatnya 25, terletak di urutan 83. Jemaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Insyiqaq isinya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin membawa kita jalan-jalan menuju masa depan. Jadi apa yang akan terjadi kelak Allah ingin bawa kita, supaya sejak hari ini kita bisa bayangkan seperti apa kehidupan kita kelak. Jadi kalau ada orang berhasil saat ini Bapak dan Ibu, dia kaya saat ini, dia jadi dokter, dia jadi pilot, dia jadi presiden, dia jadi ini dan itu, sebab hasil daripada angan-angan dia dulu, gambaran dia dulu ketika dia masih muda, kira-kira 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, saya pengen hidup saya seperti apa. Jadi dia sudah berjalan jauh 20 tahun ke depan, sehingga dia mempersiapkannya lebih awal. Jadi anak-anak kita sekarang ini kita sekolahkan mereka, itu sebab kita ada gambaran kelak dia akan menjadi apa, hidup dia mau jadi apa. Nah kira-kira seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang hari kiamat. Allah ingin mengajak kita jalan-jalan ke hari kiamat nanti, supaya kita tahu seperti apa kita mau jadi apa nanti di sana. Nah, di surat Al-Insyiqaq ini ayat pertama mengatakan idzas samaa'un syaqqat wa adinat rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat rabbiha wa huqqat. Nanti hari kiamat itu wahai manusia, wahai hambaku, apa yang akan terjadi? Idzas samaa'un syaqqat, langit ini akan terbelah. Allah selalu mendatangkan gambaran hari kiamat ini dengan langit, 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 langit. Di surat An-Naba yang terdahulu Allah menyampaikan wa banaina fawqahum sab'an shidada. Salah satu tanda kebesaranku wahai manusia, wahai hambaku, aku ciptakan di atas kalian langit-langit yang kuat, yang kokoh. Tapi meskipun dia kokoh seperti itu, kalian nampak, kalian tidak ada satupun di antara kalian yang memungkiri, bisa mendustakan bahwa langit yang ada di atas kalian ini tidak kuat. Dia kuat, tapi pada saatnya nanti ia akan hancur
dia akan terbelah, dia akan jatuh berkeping-keping. Idza sama'un syaqqat. Jadi kira-kira nanti kalau seandainya kita panjang umur berjumpa dengan hari kiamat, kita akan nampaklah langit ini terbelah. Bagaimana mengerikannya pada saat itu. Jadi Allah ingin membawa kita supaya kita bisa membayangkan umbir warna langit ini rerak. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, jadi apabila Allah ingin menghancurkan atau apabila bangunan itu ingin dihancurkan, maka dihancurkan dulu atapnya. Idza sama'un syaqqat, terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dia terbelah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Besar dia, hebat, menakjubkan penciptaan langit ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi begitu hebat, begitu besarnya, jika Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh dia untuk menghancurkan dirinya, dia taat. Hancurkan dirimu, binasakan dirimu. Gih katanya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi wa adinat patuh. Adina ini terambil dari kata-kata udhun, telinga. Jadi orang yang taat itu orang yang mendengarkan perintah, sehingga dikatakan wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit ini terbelah memenuhi perintah Allah, digunakan istilah wa adinat sebab dia mendengar perintah. Siapa-siapa yang taat berarti dia mendengar. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi kelak telah dibentangkan. Jadi pada hari kiamat nanti bumi yang tadinya ada gunung, ada dataran tinggi, ada lembah, pada hari kiamat itu bumi akan dibentangkan. Jatuh semuanya, rata. Tidak ada lagi dataran tinggi, gunung-gunung berterbangan. Jadi wa idal ardu muddat, apabila bumi dibentangkan, rata kelak pada hari kiamat, hancur lebur. Kata ulama, kenapa bumi dibentangkan? Sebab nanti bumi ini akan menampung umat manusia, makhluk yang pernah diciptakan Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, sehingga dibentangkan bumi ini sehingga lebih luas dia, sehingga bisa menampung semua makhluk yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa idal ardu muddat, ini yang membentangkan. Tadi ada gunung begini, dibentangkan menjadi datar. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, kelak bumi itu pada hari kiamat akan mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya, semua apa yang tertanam di bumi, bukan hanya manusia, semua. Kullu ma fawqa turabi turabu, dia semua yang ada di atas tanah ini akan kembali ke tanah tertanam. Pada hari kiamat semuanya akan dimuntahkan oleh bumi ini, sehingga semuanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar, katanya dalam ayat yang lain. Pada hari kiamat itu bumi langit ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain. Salah satu bentuknya adalah dia datar dan memuntahkan, mengeluarkan semua yang ada di perutnya. Setelah itu untuk apa? Wa barazu lillahil wahidil qahhar, untuk berbaris semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sembunyi, termasuk binatang, semua juga akan dikeluarkan, dikumpulkan di padang mahsyar itu. Kemudian pada hari itu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih,
Setelah semuanya hancur, kemudian dikeluarkan kita, dibariskan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, ingat tidak, kerja keras kalian dulu di dunia itu sesungguhnya kalian bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala famulaki, dan kalian akan jumpai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innaka kadihun. Ya ayyuhal insan, setiap orang innaka kadihun di dunia ini bekerja keras. Tidak ada orang yang di atas dunia ini dalam hidup ini hidupnya santai. Tidak ada. Meskipun dia katakan dirinya santai, tidak ada. Pasti dia melalui hidup yang penuh dengan rintangan. Semua, mau dia miskin, mau dia kaya, pasti kadihun ila rabbika kadhan, bekerja keras. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, pada saat itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Allah memperlihatkan, memberitahukan kepada kita semua apa semua yang kalian kerjakan dulu di dunia, kalian usahakan dulu sampai keluar keringat kalian akan jumpai dalam bentuk apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, dalam bentuk kitab. Semuanya terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan amalnya datang begitu. Tetapi di sini katakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Amal yang kalian kerjakan itu, wahai hambaku, datang dalam bentuk kitab yang merekam semuanya. Barang siapa yang menerima kitabnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi orang yang beriman dengan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hisabnya akan berbeda. Hisab kita bukan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh, hisabnya bukan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diperlihatkan, dibuka kitabnya, kemudian disuruh lihat semua amal yang pernah dilakukannya. Nampaklah di situ dia pernah begini begitu, terus salah benar, salah benar, salah benar. Tidak disebutkan oleh Allah, tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Allah Subhanahu wa taala ingin menutup aib. Allah ingin menutup aib kita kelak. Orang-orang yang soleh itu tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diperlihatkan saja. Hisab yasir ini, perhitungan yang mudah ini, yang ringan ini, dengan cara bagaimana Allah tidak menanya kita, tetapi hanya memperlihatkan amal kita di dalam kitab kita itu. Disuruh buka, dilihat sampai habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang kau jumpai dalam kitabmu wahai hambaku? Ya Allah, seperti yang pernah kemarin di khutbah Jumat saya sampaikan, dalam sebuah riwayat ada seseorang yang disuruh membuka kitabnya, kemudian memeriksa amalnya, kemudian dia tidak menjumpai amal baik kecuali dia pernah memaafkan orang yang berutang. Dia pernah memaafkan orang yang berutang. Kemudian apa kata Allah? Ana ahaqqu bihi minka. Wahai hambaku, kamu tahu tidak, aku lebih pantas memaafkan orang daripada engkau. Pada hari ini, sebab engkau dulu telah memaafkan orang, maka hari ini wahai hambaku, aku akan maafkan semua kesalahan. Jadi dengan sebab dia memaafkan orang. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siti Aisyah dulu pernah mendengar Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bercerita tentang hisab, bahwa amal semua ini akan dihisab.
Kemudian Siti Aisyah bertanya, apakah kita juga akan dihisab ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan hisab ya Aisyah untuk orang-orang yang soleh, tapi dzalikal abd, hanya dinampakkan saja. Dipanggil hamba Allah yang soleh itu, kemudian diberikan kitabnya, disuruh lihat, periksa sampai habis, kemudian Allah maafkan kesalahan-kesalahan. Adapun orang yang tidak soleh, tidak baik, ingkar, kufur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan dia? Man husiba, siapa yang dihisab, faqad halak, siapa yang sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalnya pasti akan binasa. Apa maksudnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Di dunia ini saja kalau kita ditanya oleh penguji atau kita bermasalah di pengadilan, kemudian ditanya kita oleh hakim, kalau sampai seperti itu kelak, maka tidak ada jalan, tidak ada harapan kecuali kita akan masuk ke dalam neraka. Kalau sudah sampai kita ditanya, dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man nuqishal hisab halak, siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak selamat. Ini berarti betul-betul berat dosa kesalahan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dihisab ringan hisabnya kelak, apa ganjaran mereka? Yang qalibu ila ahlihi masrura, Allah akan persilahkan mereka menuju surga, berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Tapi di sini dikatakan ahlihi, keluarganya. Jadi kata ahli tafsir, ahlihi di sini bukan keluarga saja, tetapi semua orang-orang soleh. Sebab bisa jadi keluarganya tidak ada di surga. Jadi ahlihi, kata ahli tafsir, para mufassirin, maksudnya orang-orang yang beriman. Ketika dia habis dihisab, kemudian hisabnya hisab ringan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ambil kitabnya dari kanan, kemudian diserahkan kepada malaikat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Setelah dimaafkan Allah, kemudian dia memperlihatkan kepada malaikat, ambil kitabku, bacalah. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, sebab Allah sudah memaafkan dia. Setelah itu apa yang mereka dapatkan? Inqalabu ila ahlihi masrura, silahkan masuk ke dalam surga, berjumpalah dengan keluarga-keluarga kalian yang sudah menunggu kalian di sana. Ini salah satu pendapat ahli tafsir. Ada ulama juga mengatakan bahwa ia akan dikumpulkan dengan keluarganya kelak di surga. Dia akan berbahagia berjumpa dengan keluarganya di surga. Maksudnya apa? Orang-orang beriman ini akan saling mensyafaat satu dengan yang lain, termasuk keluarganya. Jika ada orang yang soleh di keluarga itu, dia bisa mensyafaat keluarganya yang lain. Itulah pentingnya di dalam keluarga itu mesti harus ada yang kalau istilah orang tua kita, mesti harus ada yang paham agama. Agenara nawek kita era, agenara ulang kita era, harus nara si ceket agama, harus paham agama. Sebab kata ulama, orang beriman akan mensyafaat satu dengan yang lain. Yang paling berhak untuk disyafaat adalah orang terdekatnya. Sebab kelak Allah akan mengatakan, kami sempurnakan nikmat penghuni surga itu. Di antara nikmat yang sempurna itu adalah apabila orang masuk ke dalam surga, kemudian ia mengatakan, ya Allah, mana keluargaku? Mana keluarga, anakku, istriku mana ya Allah?
Jadi tidak akan sempurna nikmat kebahagiaan itu kalau kita tidak nikmati dengan keluarga kita. Maka ketika Allah mengatakan, ya wahai hambaku, apalagi yang kau inginkan, katanya dalam Quran, kami akan sempurnakan nikmat penghuni surga itu. Dan nikmat itu tidak akan sempurna kalau anak keluarga kita tidak ada di sana. Maka ketika salah satu nanti masuk surga, Allah akan masukkan semua keluarganya yang tidak ada di tempatnya, sebab dia mengatakan, nikmatku belum sempurna ya Allah sebelum aku melihat anakku, istriku, suamiku di dalam surga ini. Fasawfa wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Kemudian ada kelompok yang kedua, kelak pada hari kiamat itu dia akan berurusan dengan Allah dengan urusan yang sangat susah. Ia akan ditanya hisaban tsaqila asira, hisabnya akan susah, berat. Salah satu bentuk beratnya adalah kitabnya akan disuruh diambil dari wara'a dhahrihi, dengan tangan kirinya diambil dari belakang begini. Wa amma man utiya kitabahu bishimal, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang disuruh untuk mengambil kitabnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Kenapa Allah buat orang itu seperti untuk menghinakan dia? Sudahlah tangan kiri, kemudian disuruh ambil dengan menggunakan dari arah belakang ini. Susah. Fasawfa yad'u thubura. Saat orang itu melihat kitabnya, ia mengatakan yad'u thubura, ya wailah, celaka. Setelah dia melihat isi kitabnya, ya wailah, thubura itu artinya celaka. Ya Allah, celakalah saya, sial saya sekarang. Kalau boleh matikan saja ya Allah, matikan saja ya Allah. Ya laitaha kanatil qadiyah, katanya dalam surat yang lain. Ya Allah, seandainya kematian itu akhir dari segala-galanya, matikanlah saya sekarang juga ya Allah. Saya tidak sanggup melihat apa yang menanti saya daripada azab neraka jahanam yang menyala-nyala di depan saya. Matikan saya. Jadi kalau ada orang yang sakit parah, Bapak dan Ibu, tidak tahan dia merasakan sakitnya itu, terkadang dia mengatakan, adikanku mati begini. Kira-kira seperti itu katanya, ya. Ini adikanku mati dikutahan, ya, karena fasawfa yad'u thubura. Ketika dia melihat amalnya semuanya tidak baik, fasawfa yad'u thubura. Lebih baik saya binasakan saya sekarang ini ya Allah, matikan saya. Wa yasla sa'ir. Kenapa dia mengatakan demikian? Sebab dia melihat neraka jahanam itu sudah menunggu dia menyala-nyala. Dia melihat api bukan berwarna merah tapi berwarna hitam legam. Kemudian Allah memberitahukan kepadanya bahwa engkau akan berada di sana selama-lamanya. Maka apa katanya? Lebih baik saya mati ya Allah sekarang ini, matikan saya, matikan saya. Kemudian wa innahu kana fi ahlihi masrura. Apa yang membuat mereka itu mendapat kehinaan di hari kiamat nanti? Apa yang membuat mereka berada di posisi di tempat itu? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ketika dia hidup di dunia itu, dia berpoya-poya bersama keluarganya, bersama kelompoknya. Dia lupa ibadah, dia malas ibadah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Jadi Allah mengajak kita berkunjung, bertamasa, membayangkan hari kiamat itu bahwa ada dua model orang. Ada orang yang akan gembira, ada orang yang akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Nah, orang yang menyesal ini apa sebabnya? Sebabnya adalah di dunia dulu. Apa yang dilakukan di dunia? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia berpoya-poya di dunia. Kemudian innahu dhanna alla yahur.
dia lupa bahwa dia akan dibangkitkan adanya hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengajak kita sekali lagi untuk pergi jalan-jalan ke akhirat, supaya kita bisa membayangkan di mana posisi kita kelak. Apakah di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri? Jika kita sudah tahu seperti apa kanan dan kiri ini, maka kita tentukan di dunia ini, hanya di dunialah kata Allah Subhanahu wa taala tempat kalian ini bisa dipilih. Tidak bisa dipilih nanti. Di dunia tempat kita memilih. Kita mau sebelah kanan, maka di dunia tempat kita memilih sebelah kanan. Kalau kita mau sebelah kiri, maka di dunia juga tempat kita memilih dia. Nah, kanan dan kiri di dunia ini sudah jelas. Orang yang berada di sebelah kanan, apa pekerjaannya? Baik di masjid, tidak menyakiti orang, memaafkan orang, tidak menzalimi orang, tidak mengejek orang, berada di masjid, taat pada Allah, baca Quran, bayar sedekah, bayar zakat. Ini sebelah kanan. Adapun sebelah kiri kebalikannya. Ketika azan berkumandang, entah dia di mana. Ketika dia orang sholat, dia tidur. Ketika dia punya harta, dia hambur-hamburkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu, bahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Aisyah ya? Baik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, intinya adalah surat Al-Insyiqaq ini Allah mengajak kita untuk bertamasya ke akhirat, jalan-jalan ke akhirat, agar kita bisa membayangkan seperti apa kehidupan kelak nanti, supaya tidak ada alasan lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak pernah menjelaskan ini semua. Allah berikan kita petunjuk, Allah mudahkan segala-galanya untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.